Perseteruan di dunia skincare kembali memanas dengan munculnya rekaman telepon yang diduga melibatkan Nikita Mirzani dan suami Sheila Saukia, Fitra Budiman. Dalam rekaman yang beredar, terdengar perdebatan sengit yang turut menyeret nama Arif Avanda dan Isa Zega. Nikita Mirzani membela diri dari tuduhan pemerasan, mengklaim bahwa permintaannya atas bayaran review produk adalah profesional, bukan pemerasan. Ia juga mengungkap pernah melindungi Sheila Saukia hingga berselisih dengan Dr. Richard Lee serta menegur Fitra Budiman terkait produk Sheila Saukia yang diduga mengandung hidroquinone. Terus tuh kenapa tuh para cecunguk-cecunguk tuh pada sok-sokan nantangin? Oke. Kedua, denger dulu ini mumpung lagi bisa komunikasi ya. Nih, kedua ya. Gue ini ya menolong istri lu yang namanya Sheila Saukia itu real karena pertemanan, karena gue lihat tuh dia orang baik. Dia minta tolong gua dengan overclaimnya dia sampai dia gue teleponin sama orang-orang terdekat gua. Bang, denger bang, dia udah nggak jual overclaim bang, udah dibebenahi bang, segala macem ini itu. Ada nggak gue minta uang sama kalian? Kok kalian tuduh gua meres? Meres di mana? Kapan gua meres kalian? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus di-clearkan. Gua nggak pernah meres. Nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gue ya untuk misalkan gini, Kak jangan di-review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gue. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Meski merasa mendapat ancaman dari pihak Sheila Saukia, Nikita Mirzani memilih tidak melaporkannya. Di sisi lain, keberangkatan umroh Sheila Saukia dan timnya juga disinggung Nikita Mirzani yang mengklaim adanya tekanan agar ia berhenti mereview produk tersebut. Perseteruan semakin melebar dengan isu aktivitas media sosial Nikita Mirzani yang masih aktif meski dalam tahanan, menimbulkan dugaan pelanggaran SOP. Sumber anonim menyebut praktik tahanan mendapat akses ponsel bukan hal baru, namun jika benar terjadi kepala rutan bisa diperiksa. Sementara itu, Fitri Salhuteru ikut terseret dan dituding sebagai dalang di balik kisru ini, yang ia tepis dengan tegas. Fitri menyebut ada pihak yang ingin menciptakan persaingan tidak sehat dan menyindir kualitas produk skincare tertentu. BPOM pun mengambil langkah serius terhadap peredaran skincare ilegal. Pada 19 Maret 2025, Kepala BPOM Taruna Ikrar turun langsung ke Tangerang untuk menindak fasilitas produksi kosmetik tanpa izin yang berpotensi menghadapi denda hingga 5 miliar rupiah atau hukuman 12 tahun penjara. BPOM juga menyoroti bahan berbahaya dalam skincare ilegal seperti metametasone dan dexamethasone. Kuasa hukum salah satu pihak yang merasa menjadi korban menyebut kliennya telah memberikan uang hingga 4 miliar rupiah dalam 2 kali pembayaran. Ia lebih khawatir pada ancaman yang merusak kredibilitasnya sebagai dokter dibanding narasi negatif soal produknya. Menjelang persidangan, banyak pihak meyakini Nikita Mirzani akan membongkar lebih banyak fakta mengejutkan yang bisa memperuncing konflik antara pengusaha skincare. Muncul pula dugaan adanya pembagian keuntungan 20% dari bisnis skincare. Pihak Nikita Mirzani mendesak aparat dan BPOM untuk memeriksa klinik kecantikan di berbagai daerah guna mengungkap apakah ada mafia skincare atau justru pihak Nikita Mirzani yang menjadi sindikat dalam kasus ini. Kebenarannya kemungkinan baru akan terungkap di pengadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gitu ya Prof, tegas sekali Prof Taruna untuk para influencer. By the way Pak, yang Bapak sudah rilis produk White Tomato, kan itu melanggar hukum banyak Pak. Bagaimana Pak? Sama nggak dengan ini Pak? Bahwa polisi dengan bisa langsung menegakkan hukum, kejaksaan bisa langsung menegakkan hukum, BP POM bisa menegakkan langsung. Karena aturannya sudah ada Pak, ini undang-undang Pak. Undang-undang dan banyak undang-undang, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan. Dan bukan saya yang ngatakan loh Bapak loh, di press release-nya BP POM yang menyatakan White Tomato melanggar undang-undang. Ini kapan diproses ya Pak? Harus cepat ini Pak, jangan kalah dengan peraturan yang akan digodok untuk influencer ini dong Pak. Ini otokritik dong Pak, ya Pak, atau kritik dari saya Bapak.
Niki itu ditahan katanya supaya tidak menghilangkan barang bukti karena status sudah tersangka. Maksudku dengan kasus sebesar ini, se-viral ini ya, dengan judul pemerasan dan TPPU, kok masih lambreta kalse ya Nek? Bukan nepong-nepong. Nyamperin kosnya Mail kemarin itu gercep kalse. Organda-organda intro. Naikkan status pere ini pun kok cepat kali kan. Sekarang diperpanjang. Gak jumpa kan Pak unsurnya itu kan. Aku nanya loh ini Pak, jumpa gak unsurnya? Soalnya terjadinya kesepakatan, negosiasi. Iya kan? Inang itu, sepakat orang itu. Tak adanya diancam, tak adanya kekerasan. Jadi agak-agak sulit, agak-agak bingung Inang itu. Iya kan? Ngomong-ngomong lebaran kemana kalian? Lebaran ini kemana nanya aja Wak. THR kalian udah jalan? Udah jalan, udah dapat. Bagi-bagi lagu ya. Nerima juga aku bos. Kalian ngikutin berita Nikita Mirzani gak sih? Kalau saya ngikutin, ya kan. Dan ini ada story-nya dia. Ya Allah, tolong menangkan aku kali ini dalam hal apapun. Wallahi, aku lelah. Wallahi, aku lelah. Ini ya, pasti Nikita Mirzani akan merasa lelah sekali di dalam sana, jauh dari anak-anak, di bulan Ramadan pula. Ya kan, karena tanggal 24 atau tanggal 25 itu masa penahanan Nikita Mirzani itu akan berakhir. Permasalahannya apakah diperpanjang, apakah tidak diperpanjang itu besok atau lusa itu beritanya. Dua belah pihak ini harus tabayun ya. Harus tabayun, misalkan dari Dr. Gladys, kalau memang ada permohonan dari Nikita Mirzani mau damai, yang penting uang dikembaliin, ya diterima gitu, ya kan? Tapi tidak sesederhana itu. Begitu juga Nikita Mirzani, apakah dia mau damai apa enggak kan? Saya nggak tahu juga ya. Kenapa? Dia merasa dirinya artis, kalau ketemu sama dia harus bayar. Itu termasuk dari endorsement. Nah, menurut kalian Nikita Mirzani keluar apa enggak ya? Selasaukya, Kak Shell kan suka tuh sedekah kan di live kan, harga-harga ambiar gitu kan. Dari harga-harga yang itu tadi tuh 5 juta jadi 100 ribuan tuh. Ini loh Kak Shell, ini kan bulan suci Ramadan ya Kak ya Shell ya. Terus gitu sudah mau lebaran juga ya kan Kak Shell ya. Nggak mau coba gitu sedekah yang lebih afdol gitu Kak Shell ya. Kan banyak tuh yang mau mudik, mau pulang kampung ya Kak Shell. Coba sekali Kak Shell live motor second gitu atau mobil second gitu ha. Nggak seperti tadi live kan dari 5 juta dari 100 ribu, enggak Kak. Misalnya ini harga mobilnya nih yang second ini 50 juta jadi 20 juta gitu tuh Shell. Kayak motor misalnya harga second itu kan paling murah tuh 7 juta 8 juta, Kakak jadikan 3 juta gitu. Coba pasti Kak Shell banyak amal dan pasti Kak Shell banyak yang borong, percaya deh. Karena kan Kak Shell kasihan loh orang-orang yang ngeliatin live Kak Shell kan, kayak itu produk 5 juta katanya 5 juta itu, nah 5 juta atau 6 juta itu tadi katanya ya satu, tiba-tiba Kak Shell ambiarin 100 ribuan, nah 3 rugi berapa Kak Shell? Kan banyak kan ruginya. Wah banyak Kak Shell Kak ruginya. Nah iya bagus Kak Shell jual tuh motor-motor second deh, pasti nggak rugi-rugi banget Kak Shell. Percaya deh. Sekalian Kak Shell hitung-hitung amal. Yuk bulan Ramadan dulu nih Kak Shell. Guys, ketika BPOM sudah tidak lagi sesuai fungsinya, yaitu bertugas mengawasi dan mengatur peredaran obat, makanan, dan kosmetik yang sejatinya untuk melindungi rakyat dari jahatnya para pelaku usaha curang dan suka melakukan hal-hal kotor. Guys, apa yang kalian cium setelah melihat video pernyataan Bapak itu? Gua pribadi kok mencium aroma-aroma dan suasana Orde Baru, dimana sulit sekali untuk mengkritik karena memang kritiknya tidak didengar dan diterima, sulit sekali memperjuangkan hak kebenaran dan keselamatan yang bukan atas kepentingan pribadi. Kenapa BPOM lebih mendengarkan segelintir orang yang menjalankan bisnis atau usahanya yang jelas-jelas melakukan kecurangan, penipuan atau cara-cara kotor, ketimbang mendengarkan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran
dan keselamatan banyak orang, yang dimana mereka berjuang, menyampaikan dan mengedukasi sesuai keilmuan dan wawasan. Coba difikirkan, karena Bapak tidak mungkin tidak memiliki pikiran. Kepada siapa lagi rakyat meminta pertolongan dan perlindungan jika bukan kepada pemerintah yang berwajib dan memiliki kewenangan. Sedangkan rakyat yang bertindak sendiri pun akan berstatus salah karena tidak memiliki kewenangan. Tetapi rakyat begitu sulitnya mendapatkan keadilan, keamanan, dan perlindungan. Aduh, aneh banget nih BPOM beneran. Udah gempar-gempur begini baru ngeluarin yang namanya tentang undang-undang seeker yang dimana itu adalah tahun 2024. Di tahun 2024 baru itu disahkan. Oh, jadi gini dong Pak, saya punya skincare di tahun 2023 itu udah expired. Itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 piece. Berarti saya bebas dong menempelkan stiker dengan begitu saja, dan bapak-bapak semuanya ataupun tim-tim lain BPOM itu tidak memeriksa komposisi apa yang ada di dalam skincare saya. Begitu ceritanya, konsepnya. Ini gimana Pak? Terus kalaupun si abu-abu itu baru nempelnya sebelum 2024 dia udah menempelkan, seharusnya dia kena dong Pak. Ditanggepin dong. Kalau misalnya dia menempelkan stiker itu sebelum di 2024 ya. Dia ini menempelkan stiker ini di tahun 2000 berapa Pak? Gue tuh agak-agak sedikit gimana ya, tidak tahu nih dia nih abu-abu ini menempelkan stiker itu di tahun 2000 berapa itu diperpanjang sama dia. Pencerahan dong guys, abu-abu bawang putih ya, dia nempelin stiker itu di tahun 2000 berapa. Kalau sebelum di 2024 seharusnya sih dia kena ya Pak ya. Bener dong, kalau misalnya dia menempelkan stiker setelah 2024, komposisinya diperiksa dong. Karena kan itu nggak sembarangan, apalagi ke muka loh Pak ya, ke muka. Pernah dengar kan soal kasus pabrik skincare yang sempat ditutup oleh BPOM pada bulan Oktober tahun 2024. Jadi BPOM sempat menghentikan sementara produksi di sebuah pabrik maklon kosmetik yang diduga milik HS. Alasannya ditemukan pelanggaran sistemik yang berulang yang katanya bisa menurunkan mutu dan mempengaruhi keamanan produk. Jadi serius banget ya guys. Tapi anehnya beberapa bulan kemudian di bulan Maret 2025 BPOM tiba-tiba berubah nada guys. Mereka bilang penghentian itu bukan karena kandungan berbahaya, tapi cuma pemenuhan administrasi standar. Kok bisa berubah gini ya? Saya sih nggak mau asal nuduh guys, tapi kalau kita pakai logika ya ini agak janggal. Kalau dari awal memang nggak ada kandungan berbahaya, kenapa BPOM bilang ada pelanggaran sistemik yang bisa mengancam keamanan produk? Dan kalau cuma masalah administrasi, kenapa ya dihentikan dengan alasan yang cukup serius? Ada dua kemungkinan nih. BPOM memang menemukan sesuatu yang serius, tapi ada tekanan dari pihak tertentu buat melunakkan pernyataan mereka. Kemudian BPOM mungkin awalnya kurang cermat dalam memberikan informasi, sehingga sekarang mereka harus meralat pernyataan sebelumnya. Jadi guys, sebagai konsumen kita wajib kritis dan waspada. Dunia bisnis, apalagi skincare, punya kepentingan besar di dalamnya. Jadi menurut kalian ini cuma salah komunikasi ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutup-tutupi? Drop pendapat kalian di kolom komentar.